Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama-sama tafsir firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Adapun pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca poin-poin yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tafsirul Quranil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala yaqulu mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kaum mukminin wa amiran lahum bisyam, dan memerintahkan mereka, memerintahkan kita semua untuk berpuasa. Wa huwa, dan puasa itu adalah al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i. Jadi belum menyampaikan ta'rif, definisi dari puasa itu adalah al-imsak, mencegah diri dari apa? Dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla, dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, karena puasa adalah ibadah yang azimah, ibadah yang sangat besar. Pahalanya jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, menyampaikan di dalam hadis qudsi. Beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kullu amal ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi karena semua amal manusia ini prinsipnya adalah milik manusia tersebut, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala atasnya. Oleh karena itu sudah menjadi sebuah kelaziman bahwa sebuah ibadah harus ada niat di situ. Dengan niat itulah insya Allah yang akan mendatangkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mafhum Rasulullah menyampaikan salah satu bentuk kabar gembira kepada kita semua, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini juga menerangkan kepada kita semua bahwa dasar dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan juga karena keimanan atau keikhlasan niat kita. Kalau ada niat, fa insyaallah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasannya. Biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla lama fihi min zakatin nufusi wa taharatiha wa tankiyatiha minal akhlaqir radiati wal akhlaq ar-radhilati. Kenapa niat itu juga harus ada, para pemirsa yang berbahagia? Karena dalam puasa itu terdapat unsur zakatun nufus atau tazkiyatun nufus, pembersihan diri, wa taharatiha, juga taharatun nufus, wa tanqiyatiha. Semuanya, ketiga-tiganya adalah makna pembersihan diri kita minal akhlaqir radiati, dari semua bentuk indikasi-indikasi duniawi yang rendah,
wal akhlaq ar-razilah, dan akhlak-akhlak yang buruk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini kemudian sejatinya di akhir ayat menghendaki bahwa dari puasa yang diwajibkan kepada kita ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Beliau sampaikan di sini, wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahum. Sebagaimana Allah mewajibkan puasa itu kepada kita, orang-orang yang beriman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah juga mewajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena falahum fihi uswatun. Dari umat-umat terdahulu itu ada uswah, ada pelajaran, ada suri tauladan yang bisa kita ambil. Waliyajtahidu haula fi adai hadzal fardhi. Dan supaya kaum mukminin, kita semua lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban ini. Akmalu mimma fa'alahu ulaika. Dengan lebih sempurna jika dibandingkan dengan puasa-puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka para pemirsa yang berbahagia, sejatinya puasa yang diwajibkan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa yang begitu manusiawi, di mana kewajiban puasa ini sering didefinisikan dimulai dari tulu'ul fajar, dari terbitnya waktu fajar ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Tetapi kita bisa dapatkan nanti dalam literasi tafsir juga bahwa umat-umat terdahulu ternyata diwajibkan bagi mereka berpuasa dengan cara atau kaifiyah yang jauh lebih berat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Dan di masing-masing generasi, masing-masing umat Allah menciptakan syariatnya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menginginkan bisa saja semua manusia ini dijadikan satu umat. Walakin liyabluwakum. Tetapi Allah hendak menguji kalian. Allah hendak menguji kita. Siapa di antara umat-umat beliau yang lebih bertakwa dan lebih taat di dalam menjalankan perintah-perintah ibadah, termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa. Waliyabluwakum fima atakum. Semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan diperuntukkan untuk hamba-hambanya itu. Ada perbedaan-perbedaan syariat dari masa ke masa, dari umat ke umat yang sebelumnya. Kesemuanya itu Allah menyampaikan fastabiqul khairat, supaya kita semua kemudian mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, hal yang kedua yang ingin kami sampaikan, sebagaimana yang ditulis oleh muallif, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kenapa kita juga diwajibkan puasa. Ada hikmah yang terkandung di baliknya, yaitu beliau sampaikan, li'anna shauma fihi tazkiyatun lil badani wa tadyiqun limasaliki syaitan. Karena dalam berpuasa itu selain membersihkan diri kita, juga kemudian menjadi usaha dalam rangka menutup ruang-ruang di mana berpotensi syaitan di situ masuk mengganggu diri kita. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, jika di antara kalian sudah mampu, maka menikahlah. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Kalau belum mampu,
maka disarankan oleh Rasulullah untuk berpuasa, karena sejatinya dalam puasa itu ada obat bagi orang-orang yang masih muda. Ma'asyiral muslimin, tentu ada beberapa hikmah juga yang terkandung di balik ibadah puasa. Insya Allah nanti akan kami lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Apa yang bisa kita ambil pada hari ini atau pada kesempatan kali ini, perintah kewajiban berpuasa sejatinya adalah perintah yang kita sendiri membutuhkannya. Perintah berpuasa memiliki hakikat membersihkan jiwa kita dan menutup semua bentuk mara bahaya, bentuk wiswas syayatin yang bisa merasuki diri kita. Dan semoga betul-betul Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.